Ayo kita main game. Angkat tanganmu kayak gini. Put your finger down kalau kamu punya habit atau kebiasaan yang akan aku sebutin di video ini. Lalu di akhir video, coba kamu sharing berapa jari yang udah kamu turunin. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Sebelumnya aku minta maaf karena suara aku agak aneh, karena sebenarnya aku kurang sehat, tapi karena aku udah janji akan aku upload video di minggu ini, aku akan tepati janji aku ke kamu. Di video sebelumnya, aku ada sharing alasan logis kenapa aku gak dengerin opini semua orang. Mau itu opini temen, kayak guru, bahkan keluarga sendiri. Nah, untuk video kali ini tuh banyak banget yang request untuk aku bikin, yaitu 5 habit atau kebiasaan yang dilakukan high value woman atau perempuan yang berkelas. Apakah kamu punya 5 kebiasaan ini? Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, disclaimer sebentar karena aku tahu ada yang keliru dengan term high value woman. Adanya term high value woman bukan berarti ada perempuan yang low value. Semua orang pasti ada value-nya masing-masing. Jangan gunain video ini atau term high value woman sebagai senjata untuk kamu menjatuhkan perempuan lain. Beneran deh. Emang kita siapa sih bisa ngejudge atau mengukur value orang? Aku, kamu, kita semua di sini adalah murid yang sedang belajar untuk improve diri. Gak usah sibuk urusin orang lain mau ngapain. Titik. Fokus dengan self-development. Ketika aku bilang high value woman, yang aku maksud adalah perempuan yang tahu nilai dirinya dan mempunyai high self-respect. Perempuan yang sangat menghargai dirinya sehingga dia tahu dia pantas menjadi lebih baik dan pantas mendapatkan yang lebih baik. Perempuan yang intentional dengan self-development-nya, terus mengasah habit yang sesuai dengan tujuannya. Doing your inner work is so important. Iya, outer work itu penting juga, kayak menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan badan, rambut, menjaga penampilan, itu juga penting kok. But inner work itu jauh lebih penting. Percuma kamu cantik di luar tapi di dalam kamu jelek. Kamu masih perlu menjatuhkan perempuan lain supaya kamu merasa lebih hebat. Kamu gak bertanggung jawab. Kamu masih bergantung dengan validasi eksternal. Kamu stuck di mindset negatif. Percuma. Do your inner work. Ini salah satu saran yang aku dapetin dari Tom Core, seorang YouTuber di niche self-development juga. Surround yourself with people who are equally committed doing their inner work. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sama-sama berkomitmen untuk mengembangkan dirinya secara internal. Kita semua udah tau lah betapa pentingnya menjaga lingkungan pergaulan. Itu udah aku bahas berkali-kali di video-video aku sebelumnya. Jangan sampai kamu lagi fokus dengan self-development kamu, tapi kamu malah dikelilingi oleh orang-orang yang sifatnya belum dewasa, yang immature. Orang yang bilang konsumsi konten self-development itu cringe, baca buku self-help itu kuno. Nih ya, ini kita bukan mikirnya kita lebih hebat daripada orang lain karena kita fokus dengan self-development. Enggak gitu. Semua orang pasti ada jalan uniknya masing-masing. Dan titik keindahannya itu, growth, pertumbuhan, akan datang ketika kita siap. Ini tuh tentang bagaimana kita bisa membuat lingkungan yang bisa mendukung kita mencapai versi ideal kita, di mana kita bisa berkembang lebih baik lagi. Dan kamu tahu, self-development itu gak ada habisnya. Mau kamu udah umur 40-an kek, 60-an kek, pasti ada aja hal baru yang kamu pelajari. Gak akan ada habisnya. Bahkan aku, sebagai content creator di bidang self-development, aku bukan expert. Dari awal aku bikin channel ini, aku udah tegaskan berkali-kali. Di sini aku bukan bermaksud untuk mengajari, tapi lebih ke berbagi pengalaman aku atau observasi aku. Di sini, kita sama-sama murid yang sedang belajar. Aku pun juga sama mendukung kamu untuk sharing pandangan kamu dengan teman-teman yang lainnya lewat kolom komentar. Ya, itulah keindahannya self-development. Kita akan terus belajar selagi kita menjalani hidup. So do your inner work. Jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Maksud dari poin ini tuh apa sih? Maksud dari poin ini adalah kamu membangun kebiasaan bertanggung jawab terhadap aksi kamu, keputusan kamu, dan dampaknya. Kamu bertanggung jawab atas kehidupan yang kamu buat. Mau itu soal karir kamu kek, atau hubungan kamu dengan orang lain kek, hidup itu tuh pokoknya tentang komitmen dan tanggung jawab. Dan ini juga termasuk hal kecil. Contohnya, apakah omongan kamu bisa dipegang? Apakah kamu menepati janji kepada orang lain atau bahkan menepati janji kepada dirimu sendiri? Kamu bilang hari ini mau beresin kamar. Terus, kamu beresin nggak? Gimana kamu berekspektasi orang lain percaya sama kamu, tapi omongan kamu aja tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan? Mungkin ya,
Mungkin kamu pernah lihat atau menghadapi orang yang kesulitan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Oke, sangat gampang kamu nunjuk-nunjuk orang. Tapi coba kamu refleksi diri dulu. Jangan jadi kebiasaan kamu memanjakan diri sendiri. Kalau kamu berbuat salah, kamu tanggung jawab. Kalau kamu menjalin hubungan dengan orang lain, kamu berkomitmen. Kalau kamu punya target, kamu tanggung jawab. Hidup tuh pasti ada aja momen susah dan momen gak nyaman sampai kamu tuh rasanya tuh mau kabur aja. Karena kabur dari masalah itu bisa dibilang lebih mudah daripada menghadapi masalah. Tapi sangat penting untuk kita menjalani hidup dengan tanggung jawab. Tanggung jawab atas aksimu bahkan kalau itu nggak nyaman. It's a powerful way to move forward in life. Kamu menyadari kamu buat kesalahan dan kamu belajar dari kesalahan ini. Bukannya kamu bikin alasan A, B, C, D terus memanjakan diri sendiri. Aku juga pernah bikin keputusan yang akhirnya bikin aku nyesel. Terus ya udah, aku bertanggung jawab. Aku selesaikan apa yang aku mulai. Aku bertanggung jawab atas konsekuensinya. Di Alkitab pun juga berkata, Luke chapter 16 verse 10, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Atau dalam bahasa Indonesianya, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mengimplementasikan abundance mindset. Apa itu abundance mindset? Abundance mindset adalah kepercayaan bahwa kesuksesan, kasih sayang, dan peluang di dunia ini melimpah. Mindset ini berlawanan dari scarcity mindset. Contohnya, scarcity mindset tuh kayak orang yang takut dengan kesuksesan orang lain. Karena dia mikirnya, oh kalau dia sukses berarti peluang aku untuk sukses itu jadi makin kecil. Jadi kesuksesan orang lain, mau itu di bidang karir atau hubungan, orang yang punya scarcity mindset akan menganggap itu sebagai ancaman. Tentu aja, cara pemikiran yang kayak gini tuh akan melahirkan rasa iri dengki, pergaulan yang tidak sehat, dan gatekeeping. Contoh, dalam kegiatan sehari-hari, aku nggak tahu kamu pernah ketemu orang kayak gini atau enggak. Tapi tuh kalau misalnya ditanya kamu pakai skincare apa atau pakai merek lip apa, dia tuh nggak mau kasih tahu. Dia rahasiain kayak seakan-akan itu rahasia negara. Padahal itu hal kecil loh. Jatuhnya jadi kayak women not supporting women. Aku paham scarcity mindset itu biasanya muncul karena adanya trauma masa lalu yang bikin mereka tuh mikir semuanya tuh harus rebut-rebutan di dunia ini. Tapi kenyataannya, dunia ini sangat melimpah. Dan kalau kamu implementasiin abundance mindset, hidup kamu juga akan diisi dengan kelimpahan. Dia cantik, bukan berarti kamu gak cantik. Dia sukses, bukan berarti kesempatan kamu untuk sukses jadi makin kecil. Oh, dia dapat pasangan yang baik, bukan berarti kamu jadi gak punya kesempatan untuk dapat pasangan yang baik juga. Kamu menolong orang lain, bukan berarti sumber daya kamu langsung berkurang. Hidup dengan abundance mindset, itu juga berarti kamu melatih diri untuk ikhlas melepaskan sesuatu. Kamu gak harus mati-matian berpegang erat terhadap sesuatu. Kamu ikhlas aja kalau hal itu pergi. Karena kamu tahu, kamu percaya, kamu akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Abundance mindset akan melahirkan kepercayaan diri dan kemurahan hati yang akan menarik lebih banyak lagi kelimpahan. Tuhan Yesus pun juga mengajarkan hal ini. Coba kamu pikir-pikir lagi, pernah gak sih kamu kehilangan sesuatu dan kamu tuh merasa nyesek banget? Tapi seiring berjalannya waktu, kamu jadi sadar, oh ternyata hal itu harus terjadi supaya kamu bisa bikin ruang untuk hal yang lebih baik. Coba kamu pikir lagi, pasti ada. Tuhan akan memberkati kamu dengan kelimpahan. Mau dunia bilang lagi krisis ekonomi, bisnis lagi pada turun, lagi PHK massal. Kalau kamu taruh kepercayaan kamu di Tuhan, enggak akan ada yang mustahil. Mujizat bisa terjadi kapan aja. Aku percaya ini karena ini terjadi di aku dan keluarga aku. Di saat masa pandemi, ekonomi lagi krisis di mana-mana. Tapi di masa ini pun, Tuhan bisa memberikan hikmah ke aku, sehingga sekarang aku punya bisnis. Terserah dunia mau berkata apa. Terapi abundance mindset dan Tuhan akan mendatangkan kelimpahan di hidup kamu. Amin. Scheduling. Membuat jadwal. No wasted days. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Mungkin kamu mikir, oh berarti aku gak boleh menyia-nyiakan waktu dan aku harus kerja-kerja terus 24/7. No! It's about being intentional how you spend your time and recognizing that every moment is valuable.
Bukan berarti 24 jam kamu harus produktif terus dan kerja terus. No. Tapi ini tentang punya tujuan hidup yang jelas. Istirahat ketika badan kamu membutuhkannya. Luangkan waktu untuk spend time with your family and your loved ones. Atau sesimpel ngelakuin hobi kamu. Ini aku terapin sejak aku SMP, dan kebiasaan inilah yang membentuk karakter aku yang disiplin dan konsisten. Lea Hormozi, seorang public figure dan pengusaha yang terkenal. Dia pun juga bilang demikian. Jangan menyepelekan waktu yang kamu punya di dunia ini. Sangat disayangkan kamu di usia muda, punya badan yang sehat, punya kemampuan, punya potensi, tapi kamu malah menyia-nyiakan semua untuk doom scrolling di TikTok. Kamu nongkrong terus sama teman sampai kamu gak punya waktu untuk belajar atau kerja. Poin ini juga sangkut paut dengan poin kedua tadi. Jalani hidupmu dengan tanggung jawab. Bertanggung jawablah dengan bagaimana cara kamu menggunakan waktumu itu. Kamu ya bertanggung jawab atas hidupmu. Makanya aku sangat mendukung kamu untuk membiasakan habit scheduling, membuat jadwal. Kamu bisa pakai buku planner untuk buat jadwal, atau sesimpel kamu pakai aplikasi kalender di HP kamu. Ingat ya, no wasted days. Positive self-talk. Oke, please tunggu dulu. Aku tahu ini kedengaran simple dan membosankan. Tapi positive self-talk itu sangat berpengaruh. Pikiran menjadi omongan, omongan menjadi aksi, aksi menjadi kebiasaan, kebiasaanlah yang akan membentuk karakter kamu, dan karakter kamulah yang akan menentukan masa depan kamu. Menjadi orang yang positif adalah skill yang harus kamu asah. Sebelumnya aku ada bikin video yang lebih detail bagaimana cara menjadi orang dengan aura positif. Aku rekomen kamu nonton video itu juga. Coba aja kamu pikirin. Selagi kamu menjalani hidup, pasti ada aja suara kecil yang menarasikan hidup kamu. Suara kecil yang komenin keputusan kamu, aksi kamu, bahkan penampilan kamu. Positive self-talk tuh bukan berarti kamu bohong ke diri sendiri atau menghiraukan kekurangan kamu. Tapi positive self-talk tuh lebih kayak bagaimana kamu berbicara kepada dirimu dengan penuh kasih sayang dan dukungan untuk kamu berkembang. Ketika kamu gagal, kamu bukannya langsung menghukum diri sendiri dan memaki diri sendiri, tapi kamu lebih ke, oke, aku gagal berarti kurangnya di mana ya? Aku kurang tahu di mana. Apa yang perlu aku sadari? Apa yang perlu aku pelajari lebih dalam lagi? Ini aku udah bilang berkali-kali, jangan kebiasaan menjelekkan diri sendiri. Bahkan kalau itu udah jadi humor atau bercandaan di tongkrongan kamu. Aku mah jelek, dia lihat muka aku udah takut kali. Big no, jangan membuli dirimu. Kamu pantas disayang, terutama oleh dirimu sendiri. Coba lihat jari kamu. Kamu udah turunin berapa jari? Tolong sharing di kolom komentar. Homework. Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu jujur ke diri sendiri. Share di kolom komentar. Di antara 5 poin ini, yang mana yang perlu kamu asah lagi atau implementasi lebih banyak lagi di kehidupan kamu sehari-hari? Kalau aku jujur sih, aku perlu asah lagi positive self-talk. Karena kadang aku terlalu kritis dengan diri sendiri, to the point kepercayaan diri aku tuh bisa berkurang. Kalau kamu gimana? Boleh cerita aja di kolom komentar. Tenang aja, di sini kita nggak ada judge atau shaming, karena kita di sini sama-sama murid yang sedang belajar. Sangat bagus kalau kamu punya kebiasaan yang aku udah sebutin tadi. Tapi hati-hati kalau kamu punya 5 kebiasaan jelek yang akan aku sebutin di video berikutnya. 5 habit yang seharusnya tidak dilakukan high value woman. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care girlies!